Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan saya, nama Fahri Ahmad Jamani, mahasiswa PPK Transformasi Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500108444. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik kinerja pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Pondok Ranji 04, Kecamatan Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang kurang sehat hari ini? Ya. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Terus berikutnya, bagaimana perasaanmu hari ini? Nah, ada yang sedih hari ini? Semuanya senang ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oleh karena itu, kepada ketua kelas, tolong pimpin doa teman-temannya untuk memulai kegiatan pagi hari ini. Silakan, ketua kelas. Bersiap membaca doa. Sebelum kita mulai belajar, Pak Guru mau absen dulu. Pak Guru mau cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Ya, semuanya alhamdulillah hadir ya. Oke, baik. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran ini, kita mau bakar semangat kita dulu ini. Ya. Ya, untuk itu silakan untuk berdiri. Nah, kita ikuti kegiatan ini.
berikutnya. Sebelum itu, Pak Guru ingin bertanya. Siapa yang pernah memberi kepada orang lain? Saya. Pernah memberi? Coba, Nur Said, pernah memberi apa kepada orang lain? Barang yang tidak terpakai ke orang lain tapi bisa dipakai dengan dia. Oke, ada lagi yang pernah memberi? Saya. Siapa? Alvin, apa yang pernah kamu beri? Saya pernah memberi makanan. Makanan. Oke. Lalu perasaanmu setelah berbagi, setelah memberi, apa yang berbekas dalam hatimu? Senang bisa memberi bantuan orang lain. Oke, good job. Selanjutnya, ada yang tahu nggak bunyi rukun Islam yang ketiga? Ada. Nah, apa itu? Membayar zakat. Nah, zakat ini adalah salah satu cara dalam Islam untuk berbagi kepada orang yang kurang mampu dan yang membutuhkan. Nah, siapa tahu yang artinya zakat? Ada yang tahu? Ada yang udah tahu arti zakat? Belum tahu? Oke, nanti kita pelajari apa itu zakat, ya. Terus siapa yang tahu juga siapa yang wajib untuk melakukan zakat? Siapa aja? Umat Islam. Semuanya? Orang yang sudah balik. Orang yang sudah balik. Good. Ada lagi? Orang yang sudah dewasa. Ada lagi? Orang kaya. Orang kaya yang mau wajib bayar zakat. Oke, ada lagi? Orang miskin. Oh, orang yang sudah memiliki kecukupan. Oke, good job. Beri tepuk tangan untuk jawaban teman-teman. Nah, good. Berarti kalian sudah punya pemahaman mendasar tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Pelajaran hari ini kita akan bahas tentang indahnya berbagi kepada orang lain. Lebih spesifiknya lagi, kita akan bahas tentang materi zakat. Nah, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian memahami apa itu zakat. Ya, arti zakat yang tadi kalian masih belum tahu tuh. Setelah pelajaran ini, nanti diharapkan kalian bisa tahu apa itu arti zakat. Yang berikutnya, kalian juga bisa tahu pembagian zakat, macam-macam zakat. Yang berikutnya, waktu untuk mengeluarkan zakat. Ya, yang kedua, diharapkan setelah pembelajaran ini kalian dapat menjelaskan pentingnya berbagi dalam Islam dan apa dampak terhadap diri kita dan dampak terhadap orang lain. Yang ketiga, tujuan pembelajaran setelah ini yaitu kalian bisa mengidentifikasikan siapa-siapa aja orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini nanti kita bisa tahu nih, zakat yang sudah kita kumpulkan itu bisa diterima oleh siapa saja, tidak oleh sembarangan orang. Ya, yang berikutnya tujuan terakhir yaitu kalian setelah ini dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan berbagi melalui zakat dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita tentang zakat pada hari ini. Sebelum itu, perhatikan video berikut ini. Video ini ada yang bisa menanggapi? Apa? Oh, zakat itu kata Lutfi wajib. Ada lagi? Zakat itu suci, bersih, dan berkah. Oh, zakat itu artinya suci, terus bersih dan berkah. Nah, dari video tadi, ya, kita juga bisa mengambil pelajaran bahwasanya tadi si Dodo itu, ya, salah mengartikan zakat. Dan temannya yang setelah membongkar tabungannya terjebak dengan apa yang disampaikan oleh Dodo karena ketidaktahuan temannya tentang konsep zakat. Oleh karena itu, nih pada hari ini
kita akan pelajari apa itu zakat, ya, secara pengertian, pembagiannya, waktunya, syaratnya, dan seputar zakat. Sehingga setelah pembelajaran ini kalian paham betul apa itu tentang zakat. Oke, silakan diperhatikan. Zakat itu adalah bagian tertentu dari harta yang kita miliki yang wajib dikeluarkan, ya, oleh setiap muslim yang sudah memenuhi syarat. Tadi berarti hukumnya wajib dan ada syaratnya, ya, tidak asal-asalan. Yang berikutnya, selain sebagai kewajiban, zakat juga merupakan salah satu cara kita untuk mensucikan jiwa kita dan juga mensucikan harta yang kita miliki. Terus, zakat ini hukumnya wajib, ya, bagi setiap muslim yang sudah memenuhi persyaratan. Ya, wajib itu artinya dilakukan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka akan berdosa. Selanjutnya, jenis-jenis zakat. Zakat itu dibagi dua. Satu, ada yang namanya zakat mal. Ada yang pernah dengar? Pernah dengar zakat mal? Nah, kita kadang masih agak ini ya, masih asing ya tentang zakat mal ya. Zakat mal itu adalah zakat harta yang kita miliki. Contohnya emas, perak, hasil pertanian atau perniagaan dan lain-lainnya. Contoh nih, misal ibu kalian kan punya tuh, ya, cincin emas, ya, kalung emas, antik emas. Kadang kalau mau pergi arisan itu semuanya dipakai itu ya. Nah, emas yang dimiliki oleh ibu kalian itu, kalau sudah ada persyaratan yang wajib dikeluarkan zakatnya, maka emas yang dimiliki oleh ibu kita maka wajib dikeluarkan. Itu namanya zakat mal, harta yang kita miliki. Yang kedua ada zakat fitrah. Pernah dengar zakat fitrah? Pernah ya, sering ya. Nah, biasanya kapan zakat fitrah itu? Nah, ketika bulan Ramadan, sebelum sholat Idul Fitri. Itu sering tuh kita dengar zakat fitrah istilahnya. Nah, zakat fitrah itu wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan. Nah, zakat fitrah ini adalah zakat yang fungsinya untuk mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita. Nah, berikutnya, siapa-siapa aja nih yang wajib zakat? Nah, nih, biar nggak salah paham kayak si Dodo tadi nih. Nah, yang wajib zakat, pertama, dia harus Islam. Berarti non-muslim wajib zakat nggak? Non-muslim? Nah, tidak. Kita punya teman Kristen, dia wajib untuk mengeluarkan zakat? Tidak, karena kewajiban zakat hanya untuk orang Islam. Kedua, merdeka. Merdeka ini artinya bukan hamba sahaya, tapi untuk konteks merdeka, untuk pembahasan merdeka, zaman sekarang sepertinya tidak ada lagi perbudakan. Nah, berikutnya mencapai nisabnya. Nisab itu batasnya, ya, batas timbangannya, batas ukurannya, ya. Yang berikutnya mencapai haul. Haul itu kepemilikannya selama 1 tahun kurang lebih. Nah, ini syaratnya nih. Berikutnya, nah ini yang tadi kalau masih bingung apa itu nisab. Nah, nisab ini batasan-batasannya. Kalau zakat mal, kalau kamu punya emas, boleh emasnya dikeluarkan zakatnya, wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau emas yang dimiliki sudah lebih dari 85 gram. Ya. Kalau punya anting cuma 2 gram, kira-kira wajib nggak? Enggak. Punya gelang emas 10 gram, wajib nggak? Nah, karena nisabnya kalau emas 85 gram. Nah, kalau kamu punya perak, nah batasnya 595 gram.
Terus kalau zakat mal yang lain, berapa yang harus dikeluarkan? Zakat mal itu 2,5% dari harta yang kita punya. Ya, 2,5%-nya saja. Nah, kalau zakat fitrah yang dikeluarkan nih, yang tadi setiap bulan Ramadan itu, nah dikeluarkan 1 sok. 1 sok itu berapa? Nih kalau ukurannya 2,5 kilo. Kalau pakai ukuran kilo. Nah, kalau ukurannya pakai liter berarti 3,5 liter. Zakat fitrah itu berupa makanan pokok di suatu negeri. Kita di Indonesia makanan pokok kita apa? Nasi. Berarti kita zakat boleh pakai beras, jangan pakai nasi. Kalau pakai nasi udah matang, terus kita zakatin ke panitia zakat, nah, itu nggak awet. Tapi bahan mentahnya yaitu beras. Atau nanti di suatu wilayah, kayak saudara kita di timur sana yang makannya papeda, ya, tahu kan? Nah, saudara-saudara kita makanan pokoknya di sana pakai sagu. Papeda tuh. Berarti boleh nggak zakat fitrah pakai sagu? Boleh, karena makanan pokok mereka adalah sagu yang diolah menjadi papeda. Nah, ini nih ya, nisab dan kadarnya. Zakat mal diingatkan 2,5% dari hartanya. Kalau zakat fitrah 2,5 kilo atau 3,5 liter. Sampai sini paham? Ngerti? Ingat? Ingat. Sebelum lanjut, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, yang laki-laki aja coba. Tepuk semangat. Oke, coba yang perempuan semangatnya. Tepuk semangat. Oke, berikutnya. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Disebutnya mustahik. Orang yang berhak menerima zakat namanya apa? Mustahik zakat. Zakat yang sudah dikumpulkan nanti dibagikan oleh siapa aja? Nih, ke 8 orang ini. 1, fakir. 2, miskin. 3, amil. 4, mu'allaf. 3 berapa? 5, riqab. Terus gorim. Terus fisabilillah. Terus kira-kira dari 8 golongan yang berhak menerima zakat, ada yatim piatu tidak? Tidak ada. Berarti zakat itu, nih kadang di masyarakat kita masih ada yang salah kaprah. Ternyata yatim piatu kadang suka dapat. Ya, yatim piatu itu tidak masuk dalam mustahik zakat. Ya, tapi kalau yatim piatunya fakir atau miskin, maka dia berhak menerima zakat. Bukan karena dia yatim piatunya, tapi karena dia fakir dan miskin. Jadi tahu ya, kalau zakat yang kita keluarin, boleh dikeluarin ke 8 golongan ini saja. Berikutnya, kenapa sih kita harus bayar zakat? Nah ini nih. Pertama, zakat itu bisa membersihkan harta dan jiwa kita. Jadi, harta yang kita dapatkan dan jiwa yang kita ada di sekarang ini, itu suci. Ya, seperti hal Pak Guru analogikan begini, Pak Guru contohkan begini. Jika kita memakan sebuah ikan nih, apakah semuanya dimakan? Tidak. Apa yang tidak dimakan? Durinya atau tulangnya. Begitu juga dengan zakat. Apa yang kita dapat berupa harta dan kenikmatan untuk jiwa kita, maka ada bagian yang harus dibuang, harus dikeluarkan. Nah, itu yang disebutnya dengan zakat. Analoginya seperti itu.
Yang kedua, hikmah zakat itu bisa menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri terhadap apa yang sudah Allah berikan, kita syukuri dalam bentuk tindakan, yaitu membayar zakat yang memang itu adalah sebuah kewajiban. Yang ketiga, menjalin ukhuwah Islamiyah. Kira-kira kalau ada yang dibagi, ada orang yang dikasih, kira-kira dia senang apa enggak? Senang. Sehingga antara yang memberi dan yang diberi akan terjalin ukhuwah Islamiyah yang luar biasa. Tuh, makanya Islam tidak mengajarkan pelit, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Berikutnya, bisa mewujudkan keadilan sosial. Adil, jangan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, konsep zakat ini untuk mewujudkan ini nih, keadilan. Agar yang kaya bisa membantu teman-temannya atau saudara-saudaranya atau tetangganya yang miskin. Sehingga sama semuanya menikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Nih, kalau zakat kita terus melakukannya, maka insya Allah nih dalam diri kita terbiasa peduli terhadap orang lain. Nah, kira-kira kalau peduli terhadap sesama, itu perbuatan baik atau perbuatan buruk? Baik, maka dari itu, nih sikap peduli terhadap sesama perlu kita tingkatkan lewat kegiatan zakat ini. Nah, kenapa zakat ini penting? Karena tadi zakat ini bisa mengurangi kesenjangan sosial. Biar jangan terlalu jauh jarak antara si kaya dan si miskin. Ada orang yang di rumahnya makan enak terus sampai bosen dia makan enak. Ada orang yang di rumahnya kadang makan, kadang enggak. Kalau ketemu uang atau biaya untuk makan saja. Jangan sampai kayak gitu. Itu namanya kesenjangan. Perbedaan yang jauh antara yang kaya sama yang miskin. Nah, zakat itu mengurangi itu. Yang kedua, membagi kekayaan secara merata. Itu tadi tuh, biar tidak terjadi perbedaan yang mencolok antara yang kaya sama yang miskin. Makanya biar rata. Berikutnya, mendorong pertumbuhan ekonomi biar semuanya bisa merasa. Selanjutnya, kesimpulan dari kegiatan zakat ini, zakat itu sangat penting untuk apa? Menciptakan perekonomian yang adil dan makmur. Zakat juga memiliki banyak manfaat dan merupakan salah satu bentuk ibadah yang agung yang diwajibkan Allah kepada umat Islam. Maka dari itu, nih kita setelah belajar ini, mari kita kalau ada kewajiban bayar zakat, maka bayar zakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Jangan sampai dipaksa. Pernah dengar kisah Qarun? Qarun itu, Pak Guru ceritain ini, Qarun itu tadinya adalah orang yang miskin. Lalu dilimpahkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi seorang yang kaya. Tapi suatu ketika Nabi Musa datang untuk memintakan zakatnya kepada Qarun, apa jawaban Qarun? Qarun tidak mau mengeluarkan zakat sepeser pun karena dia merasa harta yang dia miliki adalah hasil usaha dia sendiri. Padahal zakat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak sadar, dia nggak bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan. Sehingga apa? Qarun Allah lenyapkan dengan cara apa? Allah masukkan dia ke dalam buminya Allah Subhanahu wa ta'ala, ditenggelamkan ya, beserta sama harta-hartanya, karena dia nggak sadar tuh tentang kewajiban membayar zakat. Maka dari itu, nih zakat jadi hal penting dalam hidup. Habis ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Mengerti ya tentang zakat ya? Oke, berikutnya. Sekarang
Karena kalian tadi sudah mendengarkan penjelasan tentang zakat, nah Pak Guru akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok dan setiap kelompok akan Pak Guru berikan tugas. Nanti tolong dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Tugasnya yaitu membuat kata konsep dari pembahasan kita yang tadi tentang zakat, dibuat semenarik mungkin, seinformatif mungkin, ya, sehingga nanti yang membacanya bisa memahami apa isi yang sudah kamu tulis. Oke. Ini untuk kelompok 1. Nanti tulisnya di sini di atas kosong. Nah, ini materinya, ini tugasnya. Oke. Dipegang. Ini untuk kelompok 2. Ini tugasnya sudah dipegang. Ada yang membuat nih tulis mana besar, ya. Belum ada ini buat kalau misalnya ada yang itu buat warna-warni, ini tadi. Urus zakatnya dulu yang gede, dulu di teman-teman gede. Boleh bentuknya awan-awan atau misalnya bulat, bagaimana itu bisa kreatif kalian. Nah, ini materi ini nanti diberi tentu kalau pertama artinya terus umumnya sama apa bagi apa bodoh ini misalnya juga ada kita pertama kita itu dua misalnya apa yang ini aja besar juga. Tidak terdapat misalnya kematian zakat ini hukum zakat apa ya nanti jadi namanya tanda panah bikin dulu kotak-kotaknya nanti dibawa. Yuk ya itu tersebut tuh yo yang merasa di kelasnya di kelompoknya dia tulisannya cakep nih dia bisa warna itu nih. Nah, itu dulu daftar besar. Kalau ini dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Namanya ada dan anggotanya Abdul Said. Nah, di sini kita akan
Pembagian zakat. Zakat fitrah. Zakat mal. Ketentuan zakat. 1. Islam. 2. zakat. 3. Milik sempurna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hebat sudah membuat materinya. Oke, berikutnya setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian, sudah juga mempresentasikan hasil kerja kalian. Apa yang kalian dapat? Wawasan baru apa yang kalian dapat tentang zakat tadi? Ada yang bisa jawab? Zakat itu tadi artinya apa? Bersih, tumbuh, dan berkembang. Hukum zakat apa? Untuk siapa? Untuk umat Islam. Terus berikutnya, zakat itu manfaatnya diantaranya untuk apa? Membantu orang yang kesusahan. Oke. Berikutnya, bagaimana perasaan kalian selama kegiatan pembelajaran ini? Senang? Oke, alhamdulillah. Berikutnya, nanti setiap kalian akan Pak Guru berikan soal evaluasi untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian dalam pembahasan zakat ini. Jadi setiap masing-masing akan dapat satu soal, dikerjakan di sini. Diharapkan nilainya di atas 75. Kalau di atas 75, maka akan diberikan pengayaan, dan yang di bawah 75 maka akan mendapatkan remedial atau ulangan untuk memperbaiki nilai yang kurang dari kakak. Oke? Siap? Ya, dijawab. Sendiri. Doang. Kalau pensil boleh, pulpen boleh. Diingat-ingat kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini. Sudah selesai? Nah, kalau sudah boleh dikumpulkan. Mulai dari kelompok satu dulu. Kelompok satu. Kelompok dua, silakan dikumpulkan. Kelompok tiga. Kelompok empat. Oke, terima kasih. Duduk kembali di tempatnya. Hari ini sudah kita sama-sama belajar tentang zakat. Diharapkan setelah kita belajar ini, kita mengetahui
dan bisa memahami arti zakat dan ketentuan zakat yang sesungguhnya dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang anjuran berbagi dalam Islam yang lainnya, yaitu tentang infak, sedekah, dan hadiah. Ya, diharapkan mudah-mudahan minggu depan kita dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melaksanakan dan mengikuti kegiatan pembelajaran di minggu yang akan datang. Selanjutnya, untuk mengakhiri kegiatan ini, Pak Guru ada satu pesan untuk kalian. Pertama, bahwasanya berbagi kepada sesama itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Ya, sekecil apapun yang kita berikan itu pasti akan sangat berarti bagi orang yang membutuhkan. Ya, karena kita pasti pernah merasakan dan ada di posisi orang yang sangat membutuhkan. Ketika ada yang membantu kita, pasti rasanya bahagia sekali karena ada orang yang mau menolong dan membantu kita. Begitu juga dengan orang lain yang bisa kita bantu dengan apa yang kita bisa bantu untuk kebutuhan mereka. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran ini, Pak Guru minta untuk ketua kelas memimpin doa sebelum pulang. Silakan. Bersiaplah membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbil alimna alladzi yanfa'una. Rabbil faqina wa faqi'ah lana wa qarabatin lana fidinina. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Boleh kembali kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.